Ini dia 5 laptop 9 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2025. Penasaran? Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rahkisna sini, dan kali ini kita kembali ngebahas rekomendasi laptop atau laptop terbaik di harga 9 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Karena nanti ada 5 laptop, so kalian pastikan simak videonya sampai habis ya. Atau kalau kalian males, silahkan skip aja pakai segmen. Atau kalau kalian mau langsung dapat listnya apa ya, silahkan lah cari lewat YouTube Shop juga boleh. Intinya, kalian perlu pastikan kalian sudah bisa memahami pilihannya apa aja dengan budget 9 jutaan. Karena pastinya setiap kebutuhan itu cocoknya dengan laptop yang berbeda-beda. Itulah pentingnya kita paham dulu ya, kebutuhan kalian apa dan laptopnya apa. Atau kalau kalian penasaran atau masih bingung ya bolehlah nanti drop aja di kolom komentar ya pertanyaannya kalian. Nah langsung aja deh kita bahas mulai dari laptop yang pertama. Subscribe dulu. Oke udah? Baru ceklek. Laptop 9 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah Acer Nitro V15 ANV1541. Bisa dibilang laptop ini adalah pilihan terbaik buat kamu yang lagi nyari laptop gaming dengan performa terbaik juga di harga 9 jutaan. Pasalnya dia udah ngasih grafis Nvidia GeForce RTX 3050 yang mana ini udah oke banget mengingat laptop gaming 9 jutaan lainnya rata-rata masih pakai RTX 2050. Enggak cuma itu, VRAM dari RTX 3050 ini udah yang 6 GB punya. Dengan TGP yang juga udah maksimal ya, di 95 watt. Ini sih fix banget ya, pilihan yang paling worth it buat kalian para gamers menang mending. Oke. Beneran cuy. Dengan grafis ini, Nitro V15 bisa memiliki performa gaming sekitar 34% lebih kencang dibanding laptop yang masih pakai RTX 2050. Dikombinasikan dengan CPU-nya, Ryzen 5 6600H, RAM 8GB DDR5 5600 MHz, dan SSD 512GB NVMe Gen 4, laptop ini tentu punya potensi untuk menghajar game-game masa kini. Tapi catatannya adalah kalian perlu pastikan upgrade dulu RAM-nya menjadi dual channel, misal kayak 16GB dual channel untuk bisa unlock full potensi dari laptop ini. Nah, kalau udah begitu, bisa dah tuh main game AAA zaman now kayak Black Myth Wukong, Red Dead Redemption 2, sampai GTA 6 kalau nanti udah rilis. Ingat ya guys, jangan mentok kanan ya. Oke. Nah, selain performa, layar dari Nitro V15 juga udah ready for gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya yang udah mencapai 165 Hz. 165 Hz. Nah itu. Bakalan asik banget buat main game kompetitif kayak Valorant atau Dota 2. Cuman ya kalau buat editing masih kurang ya karena belum 100% sRGB. Untuk bobotnya masih standar gaming aja ya. Bisa dibilang cukup berat di 2,1 kg dengan ketebalan di 2,57 cm. Terus baterainya 57,5 Wh yang juga bisa tahan sekitar 3 jam aja. Nah untuk portnya sendiri ini untungnya udah lengkap. Jadi kalau kalian udah merasa cukup dengan HDMI, Type-C segala macam ya nggak usah beli dongle lagi. Laptop 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA506NF. Kalau kalian lagi nyari laptop gaming dengan performa oke, meskipun bukan yang terbaik di kelasnya, TUF ini tetap bisa menjadi pilihan. Teruntuk buat kamu yang emang udah percaya atau emang suka aja gitu ya dengan laptop gaming dari serinya Asus. Karena emang laptop gaming Asus sih udah terkenal kualitasnya yang bagus dan udah oke banget sih, kayak pride gitu punya laptop gaming Asus, iya nggak? Speknya tetap oke kok, dengan AMD Ryzen 5 7535HS, grafis Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Lagi-lagi kita perlu upgrade RAM-nya dulu ya, untuk bisa mendapatkan performa maksimal dari Asus TUF ini. Nah, kalau udah kayak gitu, udah bisa deh buat mainin game-game kekinian mulai dari Hogwarts Legacy,
Assassin's Creed Valhalla atau Far Cry 6 di settingan low ya, mentok-mentok di medium. Buat para calon editor, laptop ini udah mumpuni untuk dipakai ngedit di Premiere Pro, baik untuk ngedit video Full HD maupun 4K. Cuman kalau kalian mau pakai laptop ini untuk ngedit video 4K di Premiere Pro, mungkin secara previewnya beberapa kali akan terasa nge-lag. Karena gue pernah pakai yang RTX 3050 dan memang lumayan ya sekali dua kali ada nge-lag-nya lah. Jadi ya harap maklum. Oke. Beralih ke sektor layarnya, Asus TUF A15 FA506NF dibekali layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Refresh rate-nya juga udah oke dengan 144 Hz. Yang mana artinya secara layar laptop ini udah oke banget guys buat gaming profesional meskipun belum oke buat editing profesional. Solusinya ya beli monitor tambahan. Ya banyak kok, sejutaan udah dapat 100% sRGB. Tapi kalau nggak ada duit sih tetap sulit ya. Oke. Soal ergonomis, TUF memiliki bobot 2,3 kg dengan tebal 2,28 cm. Baterai 48 Wh-nya sendiri udah bisa tahan sekitar 3 jam aja. Ujungnya secara port dan juga opsi upgrade-nya udah tergolong lengkap dan fleksibel. Laptop 9 jutaan terbaik Juni 2025 yang ketiga adalah Advan AI Gen. Akhirnya, kita punya opsi laptop non-gaming yang cocok buat para kaum produktif. Ya, bahasa halus dari para pekerja. Ya, kita juga pekerja, guys. Advan AI Gen hadir dengan spek kekinian yang udah di-spoiler dari namanya, AI. So, harusnya dia udah pakai spek yang dioptimalkan untuk kebutuhan AI. Yes, laptop ini sudah memakai CPU terbaru dari AMD, Ryzen 7 8845HS, yang sudah ditenagai dengan NPU juga atau Neural Processing Unit. Gampangannya ini kayak prosesor buat kebutuhan AI. So ya, dia udah pakai NPU AMD Ryzen AI. Dikombinasikan dengan Radeon 780M, RAM 16GB LPDDR4X 6400 MHz, dan SSD 512GB NVMe Get4, laptop ini tentunya udah handal banget buat menghajar berbagai pekerjaanmu. Mulai dari bikin PPT di Canva, ngeprom di ChatGPT, ikut webinar biar kelihatan pintar, atau ya Zoom meeting di sana atau di mari ya. Nah, khusus untuk kamu yang suka kerja dari mana aja, Advan AI Gen juga membawa bobot yang lumayan ringan. 1,45 kg aja dengan tebal 1,77 cm. Terus baterainya ini juga tergolong cukup besar ya, 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 8-9 jam pemakaian. Soal layar sendiri, Advan AI Gen membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 65% sRGB. Untuk layar sendiri ini tergolong standar ya, yang mana sebenarnya udah cocok buat kebutuhan harian, tapi memang belum oke buat kebutuhan gaming maupun editing. Tapi kalau buat nonton dan penggunaan harian mah ya tetap nyaman sih. Kayak lagi sama doi, apapun jadi nyaman. Kangen doi gitu. Oke. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Dan RAM-nya sendiri by the way nggak bisa di-upgrade, tapi SSD-nya masih bisa diganti. Lumayan lah ya kalau kalian mau nambah kapasitas storage-nya di kemudian hari. Laptop 9 jutaan terbaik Juni 2025 yang keempat adalah Lenovo Leok Essential 15. Kalau kalian lagi nyari laptop gaming dengan layar yang cakep, bisa dipakai buat editing profesional, kemudian build quality-nya ini udah sekokoh laptop gamingnya Legion, ini bisa jadi salah satu jawaban yang pas. Yap, ini laptop yang oke. Lenovo Leok hadir dengan desain elegan dan kalem, tapi dalemannya ganas. CPU-nya udah pakai Intel Core i5 12450HX dan grafis Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6. Kombinasi ini tentunya udah oke banget ya buat kalian yang pengen mainin game-game zaman now kayak Hogwarts Legacy, apalagi tuh Spider-Man Remaster atau Assassin's Creed, game apapun yang kalian suka. Tentunya dengan settingan yang disesuaikan, jangan asal tekanan ya. RAM-nya 12GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya
udah 512GB NVMe Gen 4. Tapi supaya performanya makin nendang, disarankan upgrade RAM-nya jadi 16GB dual channel, oke? Biar nggak bottleneck aja guys, kasihan ini performa udah bagus tapi RAM-nya kok single channel. Oke. Nah, hal yang menarik dari LOQ ini selain dari tadi performanya, karena memang dia laptop gaming, secara layar dia juga udah oke banget. Buat gaming tentunya udah oke, dan sekaligus udah oke buat editing profesional. Dia pakai panel 15,6 inch IPS Full HD yang udah anti-glare dengan refresh rate yang 144Hz, dan di harga sini yang mana jarang banget ya, color gamutnya udah 100% sRGB. Wah, ini sih buat kalian para editor CapCut bisa langsung naik kelas dengan laptop ini ya. Udah bisa pakai Premiere Pro, atau sebenarnya CapCut juga bagus sih. Ya intinya mau gaming, mau editing ini udah gas banget pakai laptop Lenovo ini. Nice. Cuman konsekuensinya bodinya agak berat 2,4 kg dengan tebal 2,19 cm. Terus baterai 60 Wh-nya juga cuma bisa tahan sekitar 3 jam aja. Cuman ya cukup bisa dimaklumi karena dia memang laptop gaming, bukan laptop produktivitas. Untungnya portnya udah lengkap, ada USB-C, HDMI 2.1, sampai card reader buat para editor. Laptop 9 jutaan terbaik yang terakhir adalah Axio Pongo 725. Ini adalah laptop yang cocok banget buat kalian yang nyari CPU kenceng, RAM yang sudah dual channel, dan performa yang oke banget buat kebutuhan gaming. Cocok buat gamers, content creator, atau editor yang pengen performa mantap di bawah 10 juta. Di dalamnya udah tertanam Intel Core i7 12650H yang punya 10 core dengan performa tinggi, plus kartu grafis discrete Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6. Kombinasi ini bikin si Pongo 725 udah oke banget buat menunjang berbagai game zaman now, tentunya dengan settingan kayak low atau medium aja. Contoh kayak Far Cry 6 bisa, kemudian kemarin kita sempat tes kayak Shadow of Tomb Raider bisa, bahkan Cyberpunk pun masih lancar. RAM-nya juga udah 16GB DDR4 dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Sayangnya RAM-nya masih DDR4 ya, dengan kecepatan 3200 MHz. Yang mana ini sedikit di bawah rata-rata laptop lainnya yang udah pakai DDR5. Cuman kalau buat kebutuhan yang cukup berat kayak ngedit video di Full HD bahkan 4K ya, atau kalian suka ngoding aplikasi yang lumayan berat, laptop ini secara performa CPU maupun overall-nya sebenarnya masih bisa diandalkan. Ini real berdasarkan testimoni dan pengujian kita kemarin. Layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz-nya juga udah nyaman banget buat main game kompetitif. Untuk color gamutnya ya cukup aja di 68% sRGB. Memang belum 100% sRGB, cuman ya karena ini laptop gaming jadi lumayan bisa dimaklumi. Dan kalau kalian mah nggak ngedit profesional banget, baru belajar ngedit ya nggak masalah guys. Oke. Desainnya juga gaming, tampil elegan dengan bobot 1,99 kg dengan tebal 2,27 cm. Masih tergolong ringan buat ukuran laptop gaming. Untuk baterai sendiri dia berkapasitas di 54 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam. Dan yang menarik adalah portnya ini udah lengkap ya guys ya. Udah ada Type-C, udah ada HDMI, USB-A juga ada, dan bahkan udah ada SD card reader-nya. So bye-bye dongle-dongle ya. Yo guys, itu dia pilihan 5 laptop terbaik harga 9 jutaan di pertengahan tahun 2025. Kalau kalian penasaran dengan harga terupdate atau nyari toko terpercaya, bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping video ini. Di sana akan ada beberapa informasi kayak harga terbaru, kemudian kalian bisa ngecek mungkin kalau ada promo. Tapi kalau promo sebenarnya harus diklik dulu biar kalian bisa cek di Shopee-nya langsung. So kalau kalian lagi pengen nyari laptop atau memang benar lagi mau check out, coba aja diklik, siapa tahu dapat promo kayak bulan Mei kemarin. Karena bulan Mei kemarin lumayan banget guys, kita bisa dapat diskon sampai 1 juta kalau kalian belinya lewat link YouTube Shopping Ragadget. Nah, paling itu aja teman-teman. Terima kasih. Kalau kalian punya saran, masukan, kritik, pertanyaan apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kalian bisa subscribe untuk dapetin rekomendasi menarik lainnya.
Terima kasih dan kita jumpa lagi di video 10 jutaan. Bye-bye.